Teman-teman, kali ini kita kembali lagi akan membahas mengenai pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk membela timnas Indonesia. Oke, beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat ya bagaimana PSSI dan juga Kemenkumham akhirnya menaturalisasi atau menyumpah WNI sosok Zain Patinama. Nah, kembali lagi tokoh yang ada di PSSI yakni Bapak Hamdan Hamedan yang juga diutus untuk mengurus semua proses pemain keturunan ternyata memberikan sinyal lewat instastory-nya. Nah, dia mengatakan bahwa akan ada kembali lagi akan ada pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Oke. Nah, sosoknya sudah dibocorkan di Instastory dan ini memang menjadi pusat perhatian karena memang betul usianya sangat muda sekali. Nah, siapa sosok ini? Oke, kita akan bahas. Ternyata sosok ini adalah sosok Delano van der Heyden. Nah, Delano van der Heyden ini memang sedikit asing ya bagi pecinta sepak bola nasional karena memang dirinya belum begitu banyak diketahui oleh khalayak ramai. Namun untuk saat ini Delano van der Heyden ini memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Nah, usianya juga sangat muda ya, yakni 18 tahun. Kemudian dirinya berposisi sebagai gelandang serang. Oke, sebelum kita akan membahas mengenai Delano ini, tentu di gelandang serang timnas Indonesia terkhusus untuk U20 kita tahu ya ada sosok Marcelino Ferdinand. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang timnas U20, beberapa permainan timnas memang belum menonjol apalagi di lini tengah dan juga lini serang. Nah, adanya Delano van der Heyden ini diharapkan nanti akan ada trio di lini tengah Indonesia khususnya untuk di U20. Ada Marcelino Ferdinand, kemudian Ivar Jenner yang saat ini bermain untuk FC Utrecht, kemudian Delano van der Heyden. Nah, tiga komposisi ini yang bisa ditempatkan nanti oleh Sintayong, baik itu formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Nah, ini menjadi hal yang bagus jika nanti bisa dikolaborasikan di sini. Nah, sosok Delano van der Heyden ini juga memiliki posisi selain di gelandang serang ya. Dia bisa berposisi sebagai winger. Dia juga bisa ditempatkan sebagai second striker. Bahkan ketika melawan Pace Jolie ya beberapa pekan yang lalu, saya melihat ternyata dari sosok Delano van der Heyden ini ditaruh di posisi gelandang bertahan. Artinya secara tidak langsung untuk di posisi tengah pemain ini bisa menjadi multi posisi ya di timnya ya. Nah, ini menjadi hal bagus ya. Oke, kita akan membahasnya tentang Delano van der Heyden ini. Nah, oke, Delano van der Heyden saat ini ia bermain untuk Feyenoord U21. Nah, di sini usianya 18 tahun, posisinya sebagai gelandang serang, kekuatan kakinya adalah kaki kanan. Nah, dirinya ternyata sudah pernah bermain bersama FC Twente dan juga FC Feyenoord. Nah, walaupun sebenarnya Delano van der Heyden ini sejak kecil ya, sejak usia 6 tahun dirinya memang dibesarkan ya, kemudian diorbitkan di Akademi FC Feyenoord. Oke, kita akan melihat riwayat dari Delano van der Heyden ya, mengapa sebenarnya PSSI ini ingin menaturalisasi atau ingin mengambil pemain ini. Nah, di sini ada riwayat karir. Nah, di riwayat karirnya ini sangat luar biasa ya. Ternyata Delano van der Heyden ini semenjak 2010 memang dia sudah dikontrak oleh Feyenoord Youth ya atau di Akademi Feyenoord. Kemudian dengan penampilan impresifnya ia mampu tembus di Feyenoord U17. Kemudian ketika menjadi kapten tim dan juga starter secara terus-menerus. Kemudian di Feyenoord U17 ini ia mampu mencetak 8 gol dari 22 pertandingannya sehingga dirinya langsung dipromosikan ke Feyenoord U18 dan U19. Nah, dengan permainan yang bagus ini ternyata ada hal yang menarik teman-teman dari sosok Delano van der Heyden ini. Nah, saat ini mungkin yang akan saya bahas mengenai prestasinya. Nah, di musim 2022 yang lalu ya, ia bermain
22 laga dan mencetak 10 gol 12 assist. Nah, ini di Feyenoord U21. Nah, berkat penampilan yang impresif tersebut, ternyata dia langsung dikirim di tim utama di FC Feyenoord untuk bermain di UEFA Conference League di tim utama pada tahun 2022 yang lalu. Nah, artinya apa? Ketika usianya yang masih muda ya, 18 tahun, dia berhasil menembus tim utama. Nah, ini mungkin yang memang menjadi pertimbangan khususnya tim pelatih ya, tim analisis dari Sintayong untuk bisa memanggil pemain ini. Wajar saja jika sosok Hamdan Hamaidan memang memberikan kode ya di Instastory-nya atau di Instagramnya untuk bisa segera memanggil pemain ini. Memang seperti itu ya prosesnya ya. Kita lihat 3 pemain, Ivar Jenner, kemudian Rafael Struijk dan Justin Hubner dipanggil, kemudian mereka mengirim berkas ke PSSI, walaupun nanti untuk prosesnya agak berbeda. Oke, mungkin Ivar Jenner dan juga Justin Hubner akan sama karena mereka datangnya serempak ketika di Indonesia. Kemudian Rafael Struijk juga agak sedikit mundur ya karena berbeda. Nah, kemudian mungkin akan disusul oleh ini Delano van der Heyden ini. Jadi menjadi hal bagus sebenarnya. Memang seperti inilah proses naturalisasi di Indonesia. Memang agak sedikit lama, namun perlahan tapi pasti bahwa PSSI memang sudah memberikan clue dan memberikan kode bahwa pemain ini akan segera ya untuk dinaturalisasi. Karena sebelum-sebelumnya juga seperti itu ya, Hamdan Hamaidan selalu mengkonfirmasi pemain yang fix menjadi bagian timnas dengan cara mengunggah di Instastory. Nah, kita doakan saja ya, semoga Jadon ya, ini Delano van der Heyden ini bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Karena kalau kita berbicara tentang pemain naturalisasi, terkhusus di usia muda ya, ini saya garis bawahi. Di usia muda ini banyak sekali ya pemain-pemain hebat di Eropa. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya potensi atau investasi dari PSSI ini untuk jangka panjang tentu membutuhkan pemain-pemain muda keturunan yang memang bersedia dengan setulus hati untuk membela timnas Indonesia. Nah, dengan seperti itu apakah ini layak untuk dinaturalisasi? Kalau menurut saya, jika usianya masih muda dan memang dia memiliki potensi seperti sudah tembus di tim utama, apalagi sekelas Feyenoord yang saat ini memang memiliki banyak sekali jebolan-jebolan pemain bintang seperti Robin van Persie dan lain sebagainya, ini menjadi modal bagi PSSI bahwa sebenarnya PSSI harus bisa selektif dalam memilih pemain, dan salah satunya adalah mencari pemain-pemain keturunan seperti Delano van der Heyden ini. Usianya masih muda, kemudian memiliki multi posisi, kemudian ia juga pernah menjadi bagian dari tim utama FC Feyenoord. Nah, ini menjadi nilai jual. Nah, inilah yang harus dipahami ya bagi pecinta sepak bola Indonesia. Apakah sebenarnya prestasi naturalisasi untuk meningkatkan prestasi timnas itu hanya instan atau hanya untuk sementara saja? Tentu tidak, karena untuk usia yang sangat muda itu investnya masih panjang. Kemudian kita ambil contoh saja seperti Sandy Walsh, kemudian Sain Patinama juga seperti itu teman-teman. Kita melihatnya ya bahwa mereka saat ini usianya 24. Nah, artinya masih ada sekitar 10 tahun yang akan datang dia masih bisa membela timnas selagi dia masih memiliki konsistensi selama di Liga Eropa. Nah, ini yang menjadi hal bagus teman-teman ya. Apalagi Liga Belanda, Liga Belgia, Liga Norwegia, itu bukan liga yang ecek-ecek seperti di negara kita. Nah, artinya memang ini sangat perlu dibutuhkan untuk meningkatkan mentalitas pemain-pemain lokal. Nah, bagaimana menurut kalian tentang sosok Delano van der Heyden ini? Apakah sangat cocok untuk dinaturalisasi secepatnya oleh PSSI, khususnya untuk kepengurusan PSSI yang baru ya? Silahkan nanti kalian tulis di kolom komentar.